Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala TK dan KB Al-Wafa, Ibu Daru ya. Yang saya hormati jajaran guru dan juga karyawan dari TK dan KB Al-Wafa. Yang saya hormati bapak-bapak, ada dua, jadi bapaknya dua kali, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi wali murid dari anak-anak di TK dan KB Al-Wafa ini. Saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat Allah, dan semoga panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendidik putra putri panjenengan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, ini ketok itu pikiran mengenduri. Terlihat fisiknya hadir di sini, didoakan menang baik. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus terang pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua dalam kegiatan parenting yang luar biasanya diselenggarakan oleh sekolah untuk membantu orang tua memahami bagaimana mendidik anak-anak sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Karena terus terang saja banyak orang tua yang memang cuma sekadar kebetulan sudah jadi orang tua, tapi ilmunya masih sebagaimana ketika masih gadis, memikir dirinya sendiri, gitu ya. Apalagi ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ini adalah ibunda-ibunda dari generasi Z. Paling tua mungkin saya, bapak memang. Ya, bapak hadir di sini sebagai wali murid atau wali murid ya, masya Allah, luar biasa. Saya doakan jenengan dimudahkan Allah dalam mendidik anak baik, karena gak mudah ibu untuk mendidik anak, apalagi di zaman sekarang. Nek jenengan mungkin cuma bisa merasakan dari tahun-tahun 90-an. Ada yang 80-an? Oke. Yang 80-an ini putranya pintar. 3, jenengan pintar Bu? Setunggal, masya Allah, luar biasa, memang istimewa, sama dengan Dewi gitu ya. Alhamdulillah. Iya, ini berarti ada yang 80-an ya, 80-an yang minimal tahu lah ya perubahan dari zaman tidak teknologi sampai zaman teknologi, betul ya? Jangan dia nakal-nakalnya apa Bu? Main kalau konsol lupa waktu. Ini, karena anak sekarang apa Bu? Ngomong, ya kan? Itu di depan emaknya, tapi tetap lupa waktu. Ya kita dulu lupa waktu karena nggak ada mama ikutin main, gitu kan? Jadi kemana-mana tuh wah bebas tenang. Saya ingin anak-anak depan muka kita pun bisa lupa waktu. Ya, sebelum kita lanjut kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi diperkenalkan nama saya Raudatul Jannah.
Kalau Bunda Ru bilang nama bukannya Ustazah Nida. Nah itu panggilan yang saya pakai sejak tahun 2000. Karena dulu memang saya guru TK, ya. Jadi saya kok masih punya anak-anak murid yang melihat saya sampai hari ini. Jadi seneng aja pakai nama Ustazah Nida, gitu ya. Saya ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Ada yang saingan sama saya? Saya 6 orang. Ada? Bapak pintar? Dua, ya. Berarti kalau untuk ukuran jumlah anak saya paling tinggi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau sudah anaknya 6, insya Allah banyak juga asam garamnya yang saya rasakan dalam mendidik 6 anak itu. Saya adalah seorang pendidik dan tinggal di Ngentak Sabodadi, Jalan Paris. Ya. Aslinya saya dari Merauke, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin dalam berbicara saya tidak menggunakan bahasa Jawa Kromo. Layaknya mungkin penceramah yang biasa didengar gitu ya. Jadi mohon maaf. Mungkin nanti ada bahasa-bahasa ngoko yang terpaksa keluar karena itu yang tersimpan di memori saya gitu. Bukan berarti nggak menghargai majelis, tidak, tapi memang kemampuannya baru segitu. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak akan belajar bagaimana membuat anak menjadi anak yang sempurna. Karena sejujurnya anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Dan kita memang tidak akan pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna. Hari ini kita ingin belajar sesuatu yang mungkin lebih sederhana, tetapi justru lebih penting. Cuma pertanyaan saya, ini murid Al-Wafa ada berapa? 50-an. Yang hadir emaknya berapa ya? Ada setengahnya? Bagian presensi? Ya, anggap saja ini hampir mewakili sebagian besar orang tua, ya. Kita doakan mereka yang tidak hadir pagi ini betul-betul memang dalam keadaan tidak bisa meninggalkan urusannya. Kita doakan semoga mereka tetap dirahmati Allah, tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari cara yang lain juga. Dan kepada dua bapak kita yang hebat di sini, masya Allah, tolong dong ibu-ibu tepuk tangan dulu, masya Allah. Dengan bisa lihat secara nyata, deh, dari masalah parenting itu ketertarikan orang laki untuk memahaminya itu memang sedikit sekali. Dan ini dua bapak kita membuktikan bahwa pendidikan anak itu tidak cuma urusan ibu, tapi juga bapak. Ibunya itu kan betul. Jaga anak yang lain yang di rumah gitu deh. Buat apa ini berbagi tugas ya. Nah, saya ingin tadi sudah menyampaikan seperti itu. Kita akan belajar sesuatu yang sederhana aja, tapi sebenarnya sangat penting. Saya dikasih tema sama Ibu Daru, tolong menyampaikan tentang orang tua seperti apa yang digambarkan anak. Jangan pengen jadi orang yang digambarkan orang lain nggak bu? Pengen jadi artis untuk anak sendiri nggak? Pengen jadi idola untuk anak sendiri nggak bu? Pengen ya? Ini ibu-ibunya coba dicek itu SPK-nya udah benar apa belum? Ketoknya orang semangat. Oh udah khawatir akan dipersalahkan di pertemuan ini? Enggak ya bu, kita belajar bareng loh ya. Jenengan kalau jadi orang tua, sekarang udah jadi orang tua, pengen yang punya anak satu siapa? Coba katanya, anak satu berarti ini umur paling tua ini, yang TK. Yang punya 2. Oke, 3 tadi jenengan ya. Oke, 3. Oke. Oh, masya Allah. Kalau yang udah generasi X itu saya udah tanya. Iya. Oke, ini yang masih muda-muda, ini bunda-bunda mudanya. Jenengan terhadap anak tentu punya harapan ya, punya impian ya. Nah, kalau kayak Bu Daru ini mungkin anaknya udah punya jalan sendiri, sudah bisa menentukan jalan sendiri. Ini jenengan ini yang ada sekarang di depan saya, tentunya perjalanan anak masih jenengan yang lebih
arahkan, ya kan? Nah, jenengan pengen punya anak seperti apa? Kira-kira anak yang solihah, terus apa Bu? Smart, terus bukan smartphone, bukan smartphone ya. Lanjut, berakhlak apa nih? Berakhlak, berakhlakul karimah katanya. Ada lagi Bu, rajin ibadah. Ada lagi, berbakti. Jadi anaknya orang berbakti loh. Tidak tak lahirkan, kandung 9 bulan kok ya orang berbakti. Nah, gitu ya. Ada lagi yang lain? Sebenarnya Ustazah banyak sekali harapan kepada anak, tapi tidak terwujud. Gitu ya. Oke, baik. Kita tadi impian-impian kita tentang anak-anak kita. Semuanya tuh bagus. Akhlak karimah, sholih, taat, berbakti, itu pinter juga termasuk bagus. Tapi pernahkah kita itu berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri? Begitu banyak yang aku inginkan pada anakku. Kira-kira anakku pengen aku seperti apa ya? Jadi ibu yang gimana ya? Dengan dia seperti apa ya? Pernah nggak kita itu berhenti sejenak? Tidak memberikan tuntutan pada anak, tapi melihat ke dalam diri sendiri untuk tahu apakah saya sudah sesuai dengan harapan anak saya atau belum. Karena terkadang yang terjadi itu adalah tuntutan satu pihak. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Begitu anaknya bilang, mama juga iya. Kalau orang tuh ngomong rasotannya kayak gitu. Nah, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya yakin karena di sini rajin diadakan parenting, insya Allah sudah tidak ada lagi yang punya seperti itu. Nah, kalau kita tanya ke anak-anak kita, bisa jadi mungkin mereka itu kalau secara fitrah ya ibu, saat kita tanya kamu pengen mama seperti apa sih gitu ya, secara fitrah ya, ini saya garis bawahi fitrah ya Bu. Kalau kita berpikir tentang gen alpha saat ini, jawabannya mesti aneh-aneh tuh. Aku kayaknya mama seperti Power Ranger, kan bahaya ya. Ini secara fitrah. Kalau kita tanya kepada anak kita, kamu pengen mama seperti apa gitu ya, mungkin dia akan menjawab, aku pengen mama lebih banyak tersenyum padaku daripada dengan HP. Karena mungkin dalam keseharian dia melihat begitu mama pegang HP, buka grup alumni SMP, langsung di mana? Langsung respon, gitu kan? Tapi begitu dia yang datang pulang sekolah, mama aku tadi apa sih? Mama tuh lagi sibuk, udah sudah ganti baju cuci tangan makan. Ya, banyak orang tua yang masih seperti itu. Kenapa saya berani bilang begini? Karena kenyataannya banyak remaja kita yang sekarang hilang arah. Saya tidak perlu cerita beritanya, dengan mesti lebih update. Yang pegang atau yang scroll TikTok hampir setiap saat, ini insya Allah ini para ahlinya. Ya, jadi saya nggak perlu cerita itu ada pribadi ini juga, mesti disebut. Atau mungkin ketika kita tanya sama anak, kamu pengen papa kayak apa? Mungkin anak tidak akan menjawab bahwa aku pengen papa punya uang 1 miliar, 1 dunia, gitu ya. Aku pengen 150 juta miliar dunia, ya biasa nih bocah itu ngomongin. Apa menceritakan keinginan? Mereka nggak akan seperti itu. Kalau secara fitrah, yang mereka harapkan apa? Papa ada di rumah. Karena ternyata papa lebih sibuk di kantor ketimbang di rumah. Sampai di rumah, papa udah tinggal rebahan. Kata papa, ini cara papa untuk mengendurkan syarat-syarat ketika diomelin bos. Maka yang dilihat adalah HP.
ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, sederhana keinginan anak. Dia hanya ingin ditemani, gitu ya. Dia hanya ingin mendapatkan senyum dari kita, atau mungkin yang lebih spesial, pelukan setiap saat. Tapi hal yang sederhana inilah yang terkadang bahkan untuk zaman sekarang sudah banyak hilang. Karena apa? Kesibukan orang tua. Tidak hanya sibuk di kantor, tapi sibuk di grup alumni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Kalau kita bawa ke keadaan sekarang, maka hadis ini akan berbicara bapak ibunya lah yang menjadikan anak ini suka bantah, tidak jujur, sering menyakiti, main tangan, gitu. Oke? Anak tidak pernah minta dilahirkan. Kertas putih itu ada di tangan kita. Warna dan lukisannya adalah cermin dari apa yang kita buat selama ini. Jadi ketika anak kita diomongi kok ngeyel, kakak setelah ini kakak gini ya, kalau pulang sekolah mama tuh bisanya nyuruh aja nih. Aku kan masih mau main dulu, udah mama duluan aja nggak apa-apa. Nah, ketika kita merasa itu adalah sebuah, kamu kok kayak gitu sih sama mama? Anak kok nggak sopan? Nah, jangan buru-buru nyalahin anak. Karena bisa jadi apa yang dia lakukan pada kita adalah cermin dari apa yang kita lakukan selama ini. Saya sering bilang bahwa ketika ada anak yang nakal, atau mungkin kita nggak bilang nakal ya, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah cara Allah untuk mengoreksi kita, membuat kita sadar apa yang sudah aku lakukan sehingga anakku seperti ini. Nah, orang tua sekarang nggak, yang sekarang dulu juga ada yang kayak gitu. Nah, anaknya nggak sesuai dengan harapannya, gara-gara gaul kayak lo sama ibu tuh, bendino pulang sekolah terus main kalau main, oh nek main kalau main jam, bukan nek pulang terus jadi omongannya tuh aneh-aneh, kelakuannya ya aneh-aneh. Kebanyakan kita lebih mudah untuk membujuk orang lain, menyalahkan lingkungan. Karena yang saya dapati ketika di dalam rumah ini anak mendapatkan akar yang kuat, saat dia keluar dan menemukan angin ribut, akar kuat ini akan membuat dia bertahan. Ketika pulang akan ada diskusi dari situ, Mah, tadi kok waktu main ada temen yang ngomongnya kayak gini, kok bisa ya Mah dia ngomong kayak gitu, gitu. Itu yang terjadi kalau akar di dalam rumahnya kuat. Tapi kalau di dalam rumahnya sendiri sudah rapuh, saat anak melangkah keluar, akan mudah terombang-ambing oleh tiupan angin. Gak usah angin topan, angin sepoi-sepoi ya udah bikin dia juga ikut-ikut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai orang dewasa, ketika kita bercerita pengennya didengar, betul? Jenengan kalau lagi punya hal yang harus diceritakan, pas kumpulan Dawis kok ono masalah, balik nang omah tak, ngerti orang, dulu ya. Aku mau kayak
aku. Scroll terus apa yang dirasakan? Emosi. Tapi sebenarnya ngomong orang loh. Aku ki lagi ngomong kan, gitu ya. Iya orang mau cerita, biasa aku ya denger. Biasanya untuk meyakinkan, tadi aku ngomong-ngomong. Nek wis koyo ngono papa enggak bisa ya, berarti bener kok tadi enggak dengar. Ya. Tadi kita ingin didengarkan. Kalau misalnya itu urusan sekitar, kita pengen didengar. Nek urusan ditegur, jenengan lebih seneng ditegur halus, nopo ditegur dengan cara yang kasar. Coba. Aku ora pengen ditegur. Karena prinsipku ora ana wong wedok sing salah. Gitu ya. Oh, Bapak ini sudah langsung dikonfirmasi ya Pak. Dengan pulang aja berani-berani menegur. Ini kumpulan makhluk terkuat sudah menyatakan perempuan tidak ada yang salah. Oke. Enggak pengen ditegur. Kira-kira anak juga gitu nggak ya? Aku nggak pengen mama negur. Bu, jenengan manusia pengen didengar gitu ya. Anak juga manusia pengen didengar. Ya. Ketika jenengan itu tidak mau ditegur, kira-kira anak doyan nggak ditegur? Enggak. Kalaupun terpaksa tegur, sebenarnya yang lembut apa yang kasar? Yang lembut. Anak juga gitu. Ya. Maka di sini ibu-ibu sekalian, kalau kita pengen dipahami oleh orang lain, maka anak kita juga seperti itu, pengen untuk dipahami, diperlakukan baik, gitu loh. Ini memang sudah sunatullahnya. Hubungan manusia dengan manusia, hanya saja mereka miniatur, masih kecil, masih mini, tapi hati mereka sama dengan kita. Jadi setelah kita menyadari bahwa anak ini ternyata bukan sekadar objek yang harus kita atur, maka mari bertanya dalam diri kita sendiri, kira-kira orang tua seperti apa yang sebenarnya didambakan anak. Nah, mari kita kupas satu-satu, ya. Dan disclaimer, semua yang saya tulis sebagai dambaan anak adalah hal yang sudah saya lakukan di rumah saya sendiri terhadap 6 anak saya. Ya, kapan-kapan jenengan mau lihat hasilnya, wah etalase deh. Mainlah ke rumah saya di Nembak, gitu ya. Yang pertama, ibu, anak mendambakan orang tua yang tegas. Ini saya jadikan yang nomor 1 karena masih banyak orang tua yang keliru mendefinisikan antara tegas dengan keras. Ya. Berhubung saya dari Papua, Merauke, maka ketika ada orang lain yang melihat anak-anak saya, mereka itu kaget, kok iso anak-anaknya kalem ya Bu? Maka teman-teman saya yang sudah mengenal sering bercanda, oh iyalah waktu itu papanya juga kan kalem orangnya, gitu, ya. Jadi terkadang kita itu melihat secara fisik, oh suaranya keras, mesti orangnya yang keras, gitu ya. Padahal keliru ya Bu, antara tegas dengan keras itu beda. Kalau keras itu dia bisa menghasilkan luka, oke? Tapi kalau tegas itu konsisten. Jadi jelas aturannya dan konsisten, itu tegas. Contoh kayak ini gini, misalnya anak itu minta HP, kita sudah punya prinsip, mama ini baru ngikutin parenting. Kalau screen time anak lebih dari 2 jam maka itu nggak boleh, itu merusak otak anak. Nggak boleh, pokoknya nggak ada ceritanya main HP.
10 menit kemudian teman pengajian telepon. Ngobrol lah kita. Sang anak melihat kesempatan. Mama, aku pinjam HP-nya ya, Ma. Mama lagi ngobrol, aku nggak ngomong apa-apa ini untuk main. Buat aja di rumah, temennya. Dia bisa pakai. Ya, ini perubahan tidak sampai 10 menit. Yang dari tidak boleh menjadi boleh. Maka di sini anak belajar. Oke, saya sudah paham kapan bisa melihat atau mengambil kesempatan dari kelemahan mama. Nek ono tamu bisa, kayak mama bilang, pokoknya aturannya nggak boleh jajan sebelum makan. Datang tamu, mau jajan, belum makan dulu, nggak mau, terus muter-muter di situ. Mama isin, yuk sana jajan. Ya, ini perubahan sikap seperti inilah yang membuat anak melihat orang tua tidak tegas. Maka anak itu sebenarnya tidak membutuhkan orang tua yang selalu berkata iya, enggak. Ya, yang anak butuhkan adalah yang jelas mengatakan ini boleh, ini enggak boleh karena ini alasannya. Anak saya sering bertanya, Umi, ngapa kok adikku harus olahraga lari? Karena dia saya suruh untuk ikut lari abang-abangnya ya. Maka saya bilang gini, adik pengen tinggi apa enggak? Iya pengen tinggi. Pengen badannya sehat apa enggak? Iya pengen sehat. Maka jawabannya salah satunya adalah lari. Karena dengan lari, maka saya menjelaskan secara akademik Bu. Semampu-mampu saya. Dengan berlari otot adik akan terluka. Dengan terluka itu terus adik makan telur. Nanti telurnya itu akan memperbaiki maka ototnya itu akan mengembang. Jadilah adik makin tinggi. Gitu. Pokoknya pintar-pintarnya kita orang tua membangun cerita. Tapi harus sesuai fakta ya Bu, keilmuan. Biar anak nanti kalau gede bilang, dulu mama bilangnya nyakanya ya udah. Nah, hati-hati ya. Cerita kita hari ini akan dipegang anak sampai besarnya dia. Itu konsisten. Ya, yang kedua, orang tua yang mendengarkan. Saya sampai 9.30. Masuk Anda mau siap ya. Wih, Seninnya dimakan aja gak apa-apa. Saya khawatir nanti setengah jam ke depan aku beneran udah dehidrasi. Yang kedua, orang tua yang didambakan anak adalah orang tua yang mendengarkan. Ibu, tidak hanya sekedar kita itu satu rumah sama anak. Ya, banyak orang tua yang memutuskan untuk aku jadi ibu rumah tangga. Tapi apa? Anaknya tetap tidak terkontrol. Karena tadi satu rumah, tapi tidak mendengarkan. Ya, anak misalnya, tadi aku di sekolahan kok ada teman yang dorongin aku. Mama dengan ekspresi datar dan cepat. Wis rapopo wis. Wah lu baperan? Enggak, wis rapopo. Nangis enggak, wis. Anak laki memang gak usah nangis. Ibunda, respon kita mungkin kita respon, tapi empati. Gak ada empatinya. Dan itu akan mengajari anak untuk menjadi orang yang juga kurang empati. Kalau temannya ditoplak, walau kayak gitu, kok nangis gitu. Ya. Maka kadang anak itu tidak membutuhkan solusi ketika mungkin dia bercerita. Sama dengan kita Bu, dengan cerita sama bapak pengen solusi apa enggak? Kadang enggak, cuma pengen apa? Meluahkan rasa. Begitu. Anak juga sama. Ya. Dia cerita mungkin cuma hendak menceritakan apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Dan yang terjadi orang tua merasa diri bijaksana maka akan keluar ceramah satu jam lebih. Itu yang tidak dibutuhkan anak. Dia hanya mau didengar. Gitu ya. Yang ketiga, orang tua yang hadir. Kadang kita satu rumah, sama-sama duduk di ruang tamu misalnya, tapi masing-masing punya kegiatan.
anak pegang HP atau lagi nonton TV, mamanya juga begitu, bapaknya apa meneh, kakaknya, adiknya semuanya seperti itu. Jadi masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri, bahkan meski dalam satu ruangan. Maka yang sebenarnya dibutuhkan anak adalah ketika dia ada di ruangan itu, ada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya melihat ke dirinya. Saya untuk masalah ini, akhirnya saya memberi aturan di rumah. Setiap selesai subuh, wajib untuk olahraga bareng. Emaknya enggak sih, emaknya ngawasin. Jadi anak-anak olahraga saya ngeliatin. Yang penting saya hadir di situ, melihat gerakan mereka sambil bilang, ayo itu kakinya lebih tinggi lagi, gitu. Ya. Kemudian apa? Habis maghrib. Pokoknya mulai dari sebelum maghrib, 5:30 sampai selesai isya, tidak boleh ada yang pegang HP. Harus bareng-bareng di situ. Lah terus ngapain aja? Ya udah, sambil rebahan bareng. Kami sering kumpul, Bu. Jadi walaupun kamar itu sempit misalnya ya, ruangannya sempit, nggak apa-apa, anak-anak lebih senang. Yang penting Umi dengarkan cerita mereka. Dan itu ternyata menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan bagi anak-anak. Dia tahu siapa yang mau mendengar dan siapa yang hadir untuk dirinya. Jadi anak itu sebenarnya tidak menghitung berapa jam kita habiskan dengan dia. Tapi dia hanya akan mengingat berapa kali kita benar-benar hadir untuk dirinya. Momen-momen yang terpenting bagi dirinya kita ada di situ, kita memberikan motivasi, semangat untuk dia, itulah yang akan dia kenang. Ya, terima kasih. Itu yang ketiga. Yang keempat ini, orang tua seperti apa yang didambakan anak? Yaitu orang tua yang mampu menghargai anak. Menghargai di sini bukan berarti selalu setuju apapun yang dia lakukan, itu tidak. Tapi menghargai pendapatnya, menghargai ceritanya. Masya Allah, luar biasa ya adik ya, sudah bisa sabar ngadepin teman yang suka godain adik. Masya Allah, adik nggak marah ya waktu itu? Enggak nih, pokoknya adik cuma berusaha tenang, tarik nafas, luar biasa. Ternyata adik walaupun kecil gini sudah mampu meregulasi diri. Adik kan kasih kata-kata yang baru, anak kepo, Bu. Umi regulasi apa? Regulasi itu, itu ada mau apa? Akhirnya apa? Pembelajaran. Belajarnya orang tua, belajarnya anak. Wah, apa ya regulasi? Bentar, kita cari tahu dulu di situ. Momen-momen kecil yang tercipta seperti itulah yang sebenarnya diharapkan anak-anak kita. Ya. Terkadang kita itu, Bu, menghargai anak atau memperhatikan anak saat dia melakukan kesalahan. Betul enggak? Saat dia itu taat, dia kerjakan semua tugasnya, dia lakukan apa yang kita perintah, kita rasa itu memang sesuatu yang wajar. Wajar kamu jadi anak yang taat, karena kamu anak. Sehingga kita kurang untuk mengapresiasi. Bahkan mungkin kalau kita apresiasi juga kosong. Kosongnya gini, Bu. Oh iya bagus, pinter. Anak pinter, anak ganteng, anak soleh. Tapi kita nggak spesifik menyebutkan. Jadi di sini bedanya ya, Bu, pujian kosong dengan pujian yang memang mengapresiasi apa yang dia lakukan. Pujian kosong itu, anak pinter, anak cakep, anak ganteng mama. Itu kosong tuh, Bu. Karena cakep pinter itu apa namanya? Saya lupa ini namanya itu. Relatif, ya, relatif. Kamu anggap anakmu pinter, ini orang lain belum tentu lihatnya pinter. Gitu ya. Bagaimana kita memberikan pujian yang berisi, yang bermakna? Masya Allah, walaupun adik masih kecil, tapi adik sudah mampu menahan diri dari emosi. Itu berisi. Sehingga anak paham, kebaikan saya yang mama hargai itu adalah kebaikan saya yang itu menahan emosi. Itu oke? Ini udah pada nangkep, Masya Allah.
Hari Jumat itu memang perlu keberkahan ya Bu. Ngantuk itu juga hadiah dari Allah. Oke. Atau memang mungkin penyampaiannya yang kurang sip ini. Apa kita perlu gerak dulu apa gimana? Maka ibu-ibu kembali kepada orang tua yang diharapkan anak, yaitu orang tua yang menghargai. Ya, kita ingin anak menghargai kita, maka mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa menghargai anak. Selanjutnya, yang keberapa ibu-ibu? Oh, kelima. Baik. Yang kelima, orang tua seperti apa yang didambakan anak? Yaitu orang tua yang melindungi. Ya, melindungi di sini bukan berarti mengurung anak dari dunia luar, itu bukan. Tetapi membekalinya ya agar aman menghadapi dunia. Ibu-ibu kadang saya itu kalau di rumah punya anak yang udah usia 20-an sampai yang paling kecil itu 9 tahun. Dari yang kecil sampai yang gede. Kalau yang gede itu pulang kerja, biasanya tuh ada cerita, gitu ya. Tadi di toko seperti ini. Abang tuh sebenarnya maunya begini. Disitulah kita memberikan rasa aman untuk dia, perlindungan pada dia. Ya, moga selamat datang Ibunda. Jadi kita tahu anak-anak kita itu berteman dengan siapa. Kita memberikan pengajaran tentang batas tubuh yang perlu disentuh orang atau bisa disentuh. Itu adalah cara kita melindungi anak-anak kita. Ketika dia datang dengan cerita bahwa ada temannya yang begini dan begitu, kita tidak nyalain temannya, tapi memberikan perlindungan untuk dia. Nah, yang namanya dunia memang isinya nggak semuanya orang baik. Ya, saya dulu ketika anak pertama, kedua, ketiga masih kecil-kecil, saya ngajarin untuk selalu memaafkan. Wis pokoknya orang teman sih gawe koyo ngopo tetap maafkan wae. Tapi ternyata itu salah. Pada akhirnya anak tidak punya keberanian untuk membela diri. Saya belajar dari situ. Maka kemudian saya ganti metodenya. Saya beritahukan bahwa memang dunia isinya nggak semuanya orang baik, bahkan temanmu sendiri. Maka ketika kamu bergaul, kamu harus tetap punya batas. Saat orang menyakiti kamu, yang penting bukan kamu yang mulai. Beri batasan pada dia. Entah kamu yang jauh, entah kamu yang tegaskan ke dia. Cukup sampai di situ ya. Jangan lagi. Gitu. Jadi kita ajari anak untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian yang ke-6, bahwa anak itu sangat mendambakan orang tua yang bisa jadi teladan, dan ini yang paling penting. Kita orang tua itu kadang punya banyak harapan ke anak, nih lupa memperbaiki diri. Paling gampang saja ya. Jadi anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat. Mereka itu adalah peniru ulung, ibu. Saat kita dengan sangat berani dan tegas mengatakan gak ada yang boleh main HP. Ini kita ngomong gitu tuh, HP lagi ada di tangan. Kalian itu belum tidur siang, ayo tidur siang dulu, HP-nya ditaruh, HP di tangan kita. Maka yang anak lihat adalah kontradiksi perintah dengan kenyataan. Mama suruh tidur siang, tapi mama sendiri masih pegang HP. Ya. Jadi dalam hal ini ibu-ibu, anak itu tidak butuh ribuan pesan atau aturan. Yang mereka butuh hanya melihat bagaimana orang tuanya memberi teladan. Anak kelima saya yang perempuan, dia paling sering itu saya semakin kuat di situ. Dia melihat saya tuh buat buku parenting. Saya selalu kasih tahu ke mereka gini, mohon maaf ya, hari ini Umi tidak bisa mendampingi kalian karena Umi lagi punya kerjaan. Dan itu mereka memang lihat saya lagi kerja. Saya tidak akan berdiri dari situ kalau yang saya lakukan belum selesai.
Sehingga anak-anak ini kadang kalau udah lihat saya agak lama, Umi semangat ya, Umi semoga tetap sehat kayak gitu. Sehingga satu waktu anak perempuan saya itu datang membawa selembar kertas. Umi, kakak juga mau bikin buku seperti Umi. Ini adalah yang kakak rasakan. Jadi dia tunjukkan kertasnya, isinya tentang perasaan dia, dan dia memberi semangat di situ. Jangan menyerah atau jangan mudah terkecoh dengan omongan orang. Itu umur 11 tahun ibu. Jadi dia kasih tulisan di situ, jangan mudah terkecoh omongan orang, karena omongan mereka bisa menjatuhkanmu dalam meraih impian. Kemudian dia cuma bilang, ini yang pernah kakak rasakan nih. Lantas dari ide itu saya wujudkan jadi buku. Maka begitu bahagianya dia ketika melihat bukunya dia dengan buku saya itu sudah selesai cetak, nangis bu. Maka ibu, kita nggak perlu banyak ngomong untuk minta anak jadi begini, jadi begini, jadi begini. Cukup tunjukkan aja dari kita. Pengen anak suka baca, nggak usah disuruh-suruh bu. Ayo baca ini bukunya, pokoknya 5 halaman harus dibaca, nggak usah. Jangan tunjukin aja, jangan suka baca. Jangan nggak pernah pegang buku, terus berharap anak menjadi kutu buku. Itu punggung merindukan bulan. Ya, ada ngaji, mau ngaji, tahun mau ngaji, maknya sendiri di rumah gak pernah ngaji. Lah anak lihat contoh apa? Gitu loh. Maka saya di rumah ibu-ibu, karena adanya teknologi kayak gini, saya bikin grup khusus dengan anak-anak, grup laporan ngaji, supaya emaknya gak perlu lagi teriak-teriak gitu ya. Cukup bertanya di grup siapa yang belum ngaji, karena ada laporannya nanti siapa. Itu juga salah satu cara saya mendampingi mereka dalam ngaji. Jadi tiap hari mereka ngaji 2 lembar Quran. Gak repot bu, gak ribut. Ya, cukup tanya di grup siapa yang belum laporan. Nanti Amas nih, bentar Amas lagi ada urusan ini, nanti ya tiba-tiba udah ada laporan, sudah selesai. Sekarang itu teknologi memudahkan kita kalau ibu, ya dalam hal mendidik anak itu dimudahkan banget kita itu. Tinggal pinter-pinternya orang tua memanfaatkan teknologi. Ya, lanjut. Yang ketujuh, ini ada 8 ya ibu, cuma 8 yang saya sampaikan. Aslinya yuk, nanti orang rampung, jadi 8 aja. Yang ke-8 adalah orang tua yang penuh kasih sayang. Kasih sayang ini perlu dirasakan ya ibu-ibu, tidak hanya di hati orang tua. Oke, dalam hal doa misalnya, jangan cuma bilang mama tuh mendoakan kamu setiap kali mama sholat. Jangan cuma itu bu. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan, langsung doa di depan dia, doa di telinga dia, gitu loh. Ya Allah, terima kasih, sambil tulus dia, sambil peluk dia. Itu tuh mujarab banget gitu loh. Ketika misalnya disuruh pergi belanja minyak goreng, pulang-pulang Umi sudah ini, Masya Allah anak ganteng Umi, terima kasih ya udah bantu Umi beli minyak goreng. Umi doakan semoga engkau selalu dimudahkan kehidupannya dunia dan akhirat. Itu tuh efeknya luar biasa bu. Ya, jenengan suruh apa lagi pasti mangkat itu. Maka dalam hal ini adalah anak perlu tahu kalau ketika dia melakukan sebuah kebaikan, ibunya akan sangat menghargai dia. Dan dia akan mendapatkan apresiasi yang betul-betul memang dibutuhkan oleh mereka. Oh jenengan lagi kerja, udah nyuci, udah jemur, udah sah-sah, ini bapak menenggak kira-kira dia. Ini saya sekali waktu bapak pulang, Masya Allah istriku cantik, luar biasa, rumah kok jadi kinclong. Kalau nggak ada kamu aku yang pusing bersihinnya. Jenengan kira-kira ibu, ini makanannya kok iso enak kayak gini mah, resepnya apa? Mesti saya suruh masak namanya. Itu juga yang diharapkan anak. Jadi ketika jenengan gampangnya ya, mendidik itu apa yang jenengan inginkan, lakukan itu pada anak.
Ya, insya Allah enteng Bu. Yang terakhir ini, ya, orang tua yang didambakan anak yang ke-8, yaitu orang tua yang sehat. Sepakat di sini bukan berarti bapak dan ibunya tidak pernah beda pendapat. Boleh beda pendapat, tapi tidak dilakukan di hadapan anak. Sehingga anak itu taunya bapak dan ibu selalu satu suara. Karena bapak ibu, ketika rumah itu tidak satu suara, di situ bisa menjadi awal mula anak mencari keamanan di luar. Karena di dalam rumah dia tidak mendapatkan keamanan itu. Yang dia lihat adalah orang tua yang saling bentrok. Maka kalau sekarang banyak anak-anak kita yang mungkin kehilangan arah, bisa jadi salah satunya adalah rumah yang tidak sepakat. Anak tidak membutuhkan ayah dan ibu yang selalu sama pendapatnya. Anak membutuhkan ayah dan ibu yang tidak menjadikan dirinya arena pertarungan. Kamu ikut siapa? Dengerin mama apa dengerin papa? Nah, itu pertarungan. Jadi hati-hati. Oke? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas dari kesemua yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata ada begitu banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Itu bagus kalau sampai gimana pikiran saya. Artinya jangan didengarkan. Tapi kalau sampai jangan cuma berpikirnya, wes yang penting aku hadir pengajian, ya, maka yuk bismillah, mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan hidayah. Maka saya cuma mau menyampaikan sedikit solusi hal terkait bagaimana menjadi orang tua yang didambakan anak. Yang pertama, hadir 10 menit minimal, full tanpa distraksi. Yang sekarang itu distraksinya paling enteng apa Bu? Oke. Upayakan itu 10 menit aja. Pelan-pelan nanti ditambah. Setelah 10 menit kok enak ya ternyata ya, bisa bareng anak tanpa distraksi, tambah waktunya. Gitu nggak? Kemudian yang kedua, buat 3 kesepakatan di rumah. 3 aja Bu. Nanti kalau itu sudah berhasil, ditambah lagi. Ya, contohnya 3 kesepakatan. Yang pertama, saat makan tidak boleh pegang HP. Misalnya itu. Kemudian kalau bicara harus yang sopan, gitu ya. Pokoknya tidak ada suara teriak, karena kita di sini di dalam rumah tidak ada yang tidak mendengar, gitu. Jadi dibiasakan, itu menjadi aturan dalam rumah. Bicara sama orang tua harus yang sopan, misalnya. Itu jadikan aturan. Kemudian misalnya kesepakatan dalam rumah yang ketiga, kalau ada masalah dibicarakan, nggak diem-dieman, apalagi keluar nyari angkringan. Oh jangan, ya. Jadi kalau ada masalah, upayakan untuk dibicarakan. Itu adalah contoh 3 kesepakatan yang bisa kita buat dulu. Dan solusi yang terakhir ibu-ibu, ini yang saya praktekkan juga. Minimal ketika kita menghadapi sebuah persoalan, secara refleks biasanya perempuan itu langsung komentar. Maka belajar untuk diam minimal 3-5 detik sebelum bereaksi. Lihat anak numpahin air, diam dulu Bu, nggak usah langsung komentar. Ya Allah itu dia, lu udah ditaruh ya malah dibakarin mana? Ayo, ini hati-hati ya. Lihat tumpahan itu susu, tahan minimal 3-5 detik Bu, baru habis itu respon. Dengar anak kok tiba-tiba berkata yang tidak baik, nih tahan dulu maknya ya, tahan 3-5 detik, tahan sebelum komentar. Kenapa butuh diam dulu Ibu? Setelah kita diam, jangan lupa tarik nafas. Itu untuk apa? Membantu oksigen naik ke otak. Naik otak terisi oksigen, itu membuka itu pikirannya
pikirannya tuh. Yang tadinya udah mau emosi karena kemasukan oksigen langsung bisa lembut Bu, insya Allah. Yang tadi namanya bocah mulutnya itu loh, gitu ya. Tapi karena kita diam, tarik nafas, maka kita, Masya Allah, kok bisa anak solihah Umi berkata yang seperti itu? Ada apa? Kamu sakit hati karena apa kok sampai seperti itu? Gitu Bu. Jangan lupa tarik nafas ya. Jangan cuma diam doang. Diam, tahan 3 sampai 5 detik. Tarik tunai kalau enak. Ya, tarik tunai kalau ada masalah. Ya, itu ya Bu. Jadi 3 solusi untuk bisa menjadi orang tua yang didambakan anak. Hadir 10 menit full tanpa distraksi, membuat 3 kesepakatan, kemudian diam sebelum bereaksi. Maka ibu-ibu semua dan juga bapak yang dirahmati Allah, mari, saya tidak mengatakan mudah mendidik anak di zaman sekarang. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Tapi dalam pendidikan anak itu semuanya bermula dari rumah. 10 menit hadir, 3 kesepakatan, diam sebelum bereaksi. Tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, karena memang anak juga tidak butuh orang tua yang sempurna. Jadilah orang tua yang mau hadir, mau belajar, dan mau memperbaiki diri. Saya doakan semoga Allah memudahkan jenengan semua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku lupa hidayah, astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nida. Sebelum itu Bunda, ada sesi tanya jawab. Monggo untuk ayah atau bunda yang ingin bertanya, mumpung ada Ustazah Nida di sini. Monggo Bunda, kok terus serius banget tuh Bunda. Ada panen Bunda. Tepuk senang. Katanya kalau udah nggak konsen di kelas kan gitu. Monggo Bunda, ada kan Bunda? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nida. Terima kasih sekali materinya untuk hari ini sangat mencerahkan. Ya, mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Ibu-ibu mungkin semuanya sudah tahu bahwa yang namanya menghukum anak kan nggak boleh. Cuman mungkin kadang-kadang kita ada di situasi terpaksa harus menghukum. Artinya kita sudah melakukan berbagai cara tapi kok belum berhasil. Kemudian mungkin ada satu waktu di mana terpaksa harus menghukum. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sih hukuman yang aman dan mendidik? Terima kasih. Mau dilakukan dulu atau Biasanya gimana? Langsung aja. Baik, terima kasih. Tadi mohon maaf namanya siapa Bun? Bunda Ganes. Bunda Ganes ya. Jenengan kalau bertanya tentang hukuman, ya, yang bilang nggak boleh siapa Bu? Parenting soft gentle saat ini gitu, karena itu akan membentuk yang namanya mental yang tidak tidak sehat nantinya gitu ya. Kalau saya memandang sebuah hukuman itu sebagaimana di dalam Al-Quran. Al-Quran itu Allah menunjukkan kasih sayang, Allah memberikan peringatan,
Allah memberikan yang namanya gambaran apa yang akan kamu dapatkan kamu melanggar itu. Gitu. Bahwa yang namanya sebuah hukuman, dan kalau kita lihat dari situ, sebenarnya itu juga penting untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau untuk saya pribadi ya Bu, saya ngadepin 6 anak Bu. Jenengan bisa bayangkan kalau dalam rumah saya itu tidak ada metode hukum itu. Ya. Maka terus terang saya pasti tidak akan secantik ini sekarang Bu. Tentunya penampilannya akan sangat mampir banget gitu ya, karena udah stres dengan anak. Tapi tidak. Jadi untuk saya itu ada tahapan hukuman sebenarnya. Kalau untuk saya di dalam rumah, yang paling utama saya paling sering itu apa? Sebelum menghukum, saya sudah memberikan pengertian dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung menghukum tuh tidak, gitu ya. Kita sudah memberikan pengertian. Apa yang kamu lakukan itu keliru. Bahwa dan ini yang sering saya lakukan itu adalah mengkaitkan dengan Al-Quran. Jadi ibu-ibu, sebenarnya kelemahan kita parenting saat ini adalah apa? Kita terlalu mendewakan parenting barat. Sedangkan di dalam Islam itu sudah punya parenting Islami sendiri gitu. Yang tidak menyalahkan adanya hukuman, tetap ada, tapi satu, tidak menyakiti anak. Ya. Baik secara fisik maupun secara mental. Itu harusnya yang kita lakukan. Jadi hukuman yang kita beri itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Contoh gampangnya gini, saya kalau anak saya melakukan kesalahan, saya hanya akan bilang begini, oke, kamu tahu kalau Umi itu gak setuju dengan apa yang kamu lakukan, dan Umi sangat marah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tahu kenapa Umi marah? Karena kamu melanggar apa yang Allah perintahkan. Jadi itu basicnya. Dasar kenapa kita marah. Yang salah adalah ketika orang tua marah karena emosi. Emosi sebagai orang tua itu yang keliru. Yang akhirnya hukuman kita atau omongan kita tuh nggak nyampe ke anak. Yang dia tangkap adalah mama marah sama aku. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita memberikan pengarahan. Umi marah loh dengan sikapmu yang seperti itu. Umi nggak pernah ngajari kayak gitu. Dan Umi sangat berharap anak Umi bisa menjadi anak yang solih. Apa kamu pikir anak yang solih itu bisa dengan cara mukul teman? Nah gitu ya. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu paling gampang. Ketika hal itu tetap dia lakukan, maka saya biasanya naikkan hukumannya. Naikkan hukumannya apa? Saya nggak peluk Bu. Hukuman saya itu di rumah dengan anak banyak itu, hukuman saya adalah tidak memeluk mereka kalau melakukan kesalahan. Karena apa? Anak-anak saya sudah terbiasa untuk dipeluk. Jadi ketika saya nggak mau peluk, mereka langsung tahu Umi lagi nggak mau, apa istilahnya, saya salah dan Umi nggak suka dengan kelakuan saya. Jadi dalam hal ini ketika saya sudah tidak memeluk dia, saya akan memberikan waktu untuk berpikir. Kalau untuk anak-anak yang besar, biasanya mereka udah langsung sadar itu, gak lama mereka akan datang ke saya kemudian minta maaf. Maaf Umi, tadi Amos itu begini membuat Umi kecewa dan segala macam. Kalau untuk anak-anak yang kecil, ya misalnya yang 9 tahunan itu, saya akan bilang, Umi lagi gak mau bicara sama adik ya, karena adik sudah membuat Umi kecewa. Adik melakukan hal yang seperti itu. Maka adik tidak perlu dekat dulu sama Umi. Jadi semacam kalau Nabi dulu melakukan yang namanya hukuman sosial terhadap sahabat yang tidak mau ngikutin perang. Nah itu saya ngambil dari situ konsepnya. Jadi ketika dia nggak mau ikut perang, kemudian Nabi melarang untuk bergaul dengan dia. Maka saya seperti itu, hukuman saya seperti itu. Umi tidak mau meluk kamu jangan bicara dulu sama Umi. Dan itu saya sampaikan. Saya juga menyampaikan alasannya, kenapa Umi nggak mau ngomong, gitu loh. Kenapa Umi nggak mau ngomong? Karena Umi lagi emosi. Umi khawatir nanti nyakitin kamu. Itu saya sampaikan kan. Sehingga di sini ayah anak angkat, Umi memang marah, tapi Umi tetap menjaga saya supaya tetap aman, tidak tersakiti dengan kata-kata Umi.
Waduh, nek koyo ngono modele ya suwi ya. Anak salah merasakan kesalahannya. Ibu mendidik itu memang butuh waktu. Saya sampai hari ini tetap dalam hal ini gini. Kita mendidik anak itu memang nggak bisa instan, Bu. Memang butuh waktu yang banyak untuk menjadikan mereka itu bisa merasa disayangi oleh kita, merasa dihargai oleh kita, merasa didengar oleh kita. Itu butuh waktu memang. Kenapa kok saya harus repot-repot ngomong kayak gitu? Karena yang ingin saya sampaikan ke dia adalah pengertian. Jadi Umi itu marahnya bukan karena kamu, bukan, tapi sikapmu. Dan mohon maaf, anak itu kan tingkat berpikirnya nggak seperti kita. Jadi perlu dijelaskan. Yang mereka anak itu yang dia tangkap itu adalah apa yang terjadi. Umi mukanya cemberut, marah, merah dan segala, itu Umi marah. Yang dia tangkap bukan itu, tapi apa yang di dalam otak kita, di dalam hati dia kan dia nggak baca. Maka itu yang perlu kita sampaikan. Jadi itu ya Bu, kalau saya tanggapannya itu, kalau saya boleh tetap dengan hukuman, tapi tidak menyakiti. Yang paling utama hukuman itu adalah memberi jarak kalau saya. Karena saya udah sangat sadar diri Bu, orang Papua suku pendek ya Bu. Begitu kena sendok langsung pecah semuanya gitu loh. Makanya saya belajar, sampai hari ini saya tetap belajar untuk apa? Menahan diri dengan cara diam tadi. Jadi ketika kalian langsung diam. Dan anak yang besar-besar kalau udah lihat saya diam, udah paham itu. Ini ada yang salah ya. Nanti mereka akan mendekat dan tanya, Umi, kami ada salah apa gitu kan? Oh enggak, ini memang Umi lagi sakit, itu aman. Biasanya mereka udah tahu apa salahnya kalau saya dulu. Kalau mereka nggak ngerti itu karena memang saya lagi malas bicara. Itu yang Bu upayakan kalau bisa pengertian yang dikasih. Karena anak nggak baca kita yang di sini ahli sama-sama. Itu ya kenapa Allah kasih kita itu sampai 20.000 kata sehari ya Bu. Itu fungsinya di situ, biar banyak ngomongnya, penjelasannya panjang gitu. Itu ada lagi. Monggo Bu jenengan di rumah gimana ini mumpung ada ibu-ibu vintage. Pengalaman 23 tahun putus anak ini. Oke. Bisa orang. Bagaimana cara menjadi orang tua tunggal yang baik untuk anak? Jenengan orang tua tunggal luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa Pak, Masya Allah. Keren loh. Wah, sampai merinding. Enggak usah malu. Itu ceritanya kalau untuk saya bilang itu cara Allah menaikkan derajat jenengan itu. Perempuan atau ibu yang lengkap dari keluarga yang lengkap saat mungkin keluarganya baik itu aja Bu. Ya. Orang tua lengkap, anak gak bener, nah itu yang aneh. Tapi nih orang tua lengkap, anaknya baik itu insya Allah biasa. Orang tua tunggal, mengenai perempuan, kok iso tetap mendidik anaknya baik, luar biasa. Saya doakan semoga Allah itu memudahkan jenengan ya untuk bisa mendidik anak. Anaknya umur berapa sekarang? Keren. Terus dalam hal ini yang paling kecil tadi berapa? 4 tahun yang di TK sini berarti. Keren. Saya sampai speaker sendiri jadi apa yang mau saya ajarkan? Situasinya lebih hebat beliau ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya apa? Saya jadi menjadi orang tua tunggal yang baik. Jenengan udah baik kok. Insya Allah. Jenengan kader parenting ini sudah salah satu cara menjadi orang tua yang baik. Ya. Kita tadi saya bilang kita tidak pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna. Ya. Bahkan saya yang sudah 23 tahun mendidik anak pun masih tetap ada kesalahan kok. Menjadi orang tua yang baik itu adalah menjadi orang tua yang mau terus belajar dan memperbaiki diri. Itu aja kok konsepnya. Jadi jangan pernah alpa untuk ikut parenting ya.
Kalau bisa itu ajak itu ibu-ibu tunggal yang lainnya dalam sekolah itu untuk datang. Ya, khususnya apa mana nih Ustaz Dalida sini ikut, di mana aja Ustaz Dalida di sini ikut gitu. Ya, itu sudah yang baik, itu jenengan melakukan sekarang tuh udah jadi orang tua yang baik. Jangan bilang orang tua yang baik yang nggak pernah marah, enggak bu, marah bu biasa. Ya, apa Ustaz Dalida atau marah kok? Kata siapa? Marah juga, tapi marahnya terarah. Ya, itu yang harus diingat. Yang kadang menjadi tidak baik adalah ketika orang tua marah tanpa arah, sekadar meluapkan rasa. Pokoknya orang tua tunggal. Kayak kalau saya, arek marah ke anak orang iso, marah ke bapaknya iso. Gak jenengan, masa marah suami orang kan gak mungkin ya. Nah, lebih berat beliau. Ya, jadi jenengan hari ini tuh sebenarnya sudah luar biasa ya. Semangat ya, semangat jenengan sudah jadi orang tua yang baik insya Allah. Dengan keinginan untuk terus belajar, itu sudah membuktikan jenengan ingin jadi orang tua yang baik. Dan saya doakan, walaupun jenengan adalah orang tua tunggal, tapi anak-anak nanti bisa betul-betul menghargai jenengan. Jenengan luar biasa, ujiannya keren, ya ujiannya keren insya Allah. Ya, masya Allah. Ada lagi yang lain? Monggo. Iya, baik. Usia berapa? Oh, 18 itu udah remaja ya. Udah remaja, saya juga punya anak 18 tahun. Ibu-ibu, untuk masalah kepribadian introvert atau extrovert itu sebenarnya bisa kita ketahui dengan adanya tes ya. Sebenarnya bisa itu. Jadi kalau tipe-tipe anak yang pendiam itu biasanya ini kalau tidak sesuai dengan karakternya itu karena ada kejadian-kejadian yang akhirnya membuat dia menarik diri. Itu kalau tidak sesuai dengan hasil tes kepribadiannya ya. Ini ada yang ibu-ibu jenengan udah kenal belum kepribadian itu, 4 kepribadian dasar. Saya itu mendidik anak-anak pakai ini. Alhamdulillah dengan itu saya bisa mengenali anak-anak saya walaupun 6 orang saya bisa tahu ini gimana, itu gimana, itu gimana. Jadi ada yang namanya melankolis, ada yang namanya sanguinis, flegmatis, dan koleris. Dengan kita mengenal minimal 4 ini aja modelnya, insya Allah itu nanti kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi dia. Nah kalau untuk jenengan, kasus jenengan, saya kan tidak tahu ini introvertnya dia itu memang sejak awal dari kecilnya ataukah ketika sudah berubah remaja, misalnya perjalanan ke remajanya. Kalau itu memang tipe kepribadian dia dari hasil tes, maka itu tidak perlu dikhawatirkan karena memang ada orang-orang yang tidak membutuhkan banyak bicara, Bu. Dari 4 tipe ini yang paling suka bicara itu cuma sanguin sama koleris. Melankolis itu nggak butuh bicara. Jenengan bicara justru itu menyakitkan dia. Makanya kalau jenengan ketemu orang yang kalau jenengan bahagia apa dia terus tuh melankolis nih. Melankolis kalau jenengan mulai secara gampangnya tetap kayak begini, saya lihat kayak gini udah bisa saya bedakan ini. Sing koleris endi, sing sanguin endi, sing melankolis endi. Bapak ini nanti bisa terawang barang ini. Ya. Itu kalau kita kenal itu tuh enak tuh. Ya. Orang melankolis itu kalau dulu Bu susah senangnya. Ya. Jenengan kalau saya lihat itu bisa ada masuk pribadinya itu koleris sama sanguin. Karena dari tadi berat terus. Orang sanguin itu nggak bisa diem Bu sebenarnya. Ya. Nanti jenengan bisa langsung lihat ke anak. Anak yang selalu kepengen kelihatan sanguin tuh. Ngomongnya banyak atau ceritanya tinggi itu sanguin tuh. Anak yang kalau bicara tuh tunjuk temannya itu koleris. Ya. Nah, kalau untuk jenengan tadi ya, karena saya tidak tahu apakah sudah sejak kecilnya atau ketika masa remaja. Masa remaja kok tiba-tiba dia introvert, itu jenengan harus hati-hati. Ya. Hati-hatinya apa? Coba cek dalam hubungan di keluarga. Apakah ada luka di situ atau tidak? Cek juga untuk hubungannya di sekolah. Apakah ada hal-hal yang membuat dia akhirnya menarik diri dari pergaulan? Itu harus dicek. Jadi ketika kita melihat perubahan pada anak,
Jangan anggap bahwa ayo Islam maupun urusannya udah begini, jangan. Tetap dipantau. Dan untuk mendekati anak-anak yang introvert, kalau itu karena memang ada masalah, maka pertama ya cek dulu di kita. Saya salahnya apa? Mungkin dari tadi yang materi tadi, oh dulu saya itu, saya seringnya gini-gini. Itu mungkin yang membuat ini. Iya, nah itu mungkin dari dekati dia dan sampaikan permohonan maaf. Banyak orang tua yang tidak mampu minta maaf pada anak sendiri, tapi gampang minta maaf pada debt collector. Maaf Pak, urung ono iki ya itu. Ya, tapi kalau anak sendiri aneh. Ya, jadi coba ketika kita sudah ternyata ini mungkin karena saya dalam keluarga, segera minta maaf ke anak. Dan sampaikan ke dia, mama pengen untuk menjadi ibu yang lebih baik buat kamu. Itu mungkin salah satu caranya. Tapi gimana? Sudah sering. Karena gini, mungkin anak tidak merasakan bahwa kita minta maaf itu memang punya keinginan untuk lebih baik, gitu loh. Kadang-kadang cuma sekadar formalitas. Itu anak bisa rasa banget itu. Ya. Jadi kalau anak merasakan itu cuma sekadar formalitas, ya paling dia cuma ya, wes rapopo, dah nggak apa-apa. Tapi tetap menjaga jarak, gitu. Tapi misalnya dia tahu bahwa kita itu betul-betul serius, atau bisa jadi itu bukan karena dari rumah, tapi dari luar. Ketika dari luar dan dia betul-betul menjaga supaya apa? Karena ngerti, emaknya kalau sampai ngerti, bakalan datang ke sekolahan, terus anaknya itu bakal dididikin, terus aku juga yang kena nanti. Nah itu, akhirnya anak menjaga rahasia di situ. Itu dia. Jadi memang kalau sudah anak remaja itu terlalu kompleks, Bu. Ya, ini anak masih cilik-cilik, anak TK kalau ini, paling kan hubungannya kalau anak kecil dengan TK. Ini kalau yang sudah remaja kan hubungannya lebih luas. Sekolahannya, gurunya, belum lagi kalau gurunya suruh pergi kemana ketemu lagi dengan orang yang asing gitu loh. Jadi memang bersyukurlah orang tua yang masih bisa ngobrol sama anaknya, bahkan anaknya yang sudah remaja dewasa. Jenengan coba sambil lihat di rumah dia punya ya, jenengan yang coba dicek. Kualitas bicara jenengan sama anak remaja itu tadi berapa lama dalam sehari? Coba dicek dari situ. Dia masih bisa ngobrol sama jenengan, walaupun tidak ada urusan, masih mau bedah, itu berarti aman di rumah. Ya, tapi kalau berarti ada masalahnya mungkin di luar. Dan itu jenengan, kenapa di luar, apa di sekolahan? Wes cerita, wae rapopo, mama dengerin. Anak nggak mungkin langsung percaya itu. Ya, jadi memang tidak langsung cepat selesai untuk urusan itu. Jadi dicek aja karakternya memang karakternya atau gitu ya. Baik, ada lagi. Sudah? Sudah lah Bu, kita mau pulang juga. Cuciannya udah rampung tadi. Oke, mungkin begitu saja. Saya kembalikan lagi ke MC ya. Terima kasih atas pertanyaan para bunda, semoga terjawab dengan puas ya Bun ya. Dan insya Allah kalau misal ada Ustazah Nida nanti di majelis taklim yang lain, monggo bisa dihadiri. Untuk selanjutnya yaitu ada lain-lain yang akan diisi dengan informasi dari sekolah. Monggo. Terus Ibu langsung mawon ya untuk kegiatan kita hari ini sebetulnya kan ada renang